Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kelasku online belajar menyenangkan kapan saja dan di mana saja. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga tetap sehat selama belajar di rumah selama pandemi. Jangan lupa pakai masker, physical distancingnya juga diikuti, dan selama belajar di rumah tetap semangat karena kelasku online akan selalu mendampingi adik-adik, terutama untuk menyelesaikan soal-soal fisika yang dianggap sulit. Nah, saya menerima beberapa pertanyaan atau beberapa soal dari adik-adik. Yang ini saya membutuhkan video untuk menjawab agar adik-adik bisa memahami bagaimana cara membaca hasil ukur pada alat ukur jangka sorong. Tentu di sini karena adik-adik kebingungannya bagaimana dengan berbagai skala pada skala Noniusnya. Karena kalau kita lihat di sini, di 4 soal ini nanti kita akan bahas satu persatu, jangan khawatir. Di soal yang pertama ini adanya 10 skala. Sebagaimana yang biasanya adik-adik kerjakan, dan itu sangat mudah, dan adik-adik barangkali sudah memahami itu dengan baik. Nah, di soal yang kedua ini ada 20 skala. Kalau ini ada 10, ini ada 20 skala. Jadi di sini kalau kita lihat dari 0 sampai 10, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Antara 0 dan 1 di sini ada satu skala lagi. Kalau di sini antara 0 dengan 1 di sini kosong. Nah, kalau di soal yang ketiga, nah ini saya sebut dengan soal yang ketiga. Di sini antara 0 dengan 1 ada berapa skala? 1, 2, 3, 4, ada 5. Di soal yang keempat ini sebenarnya sama dengan soal yang ketiga. Ada 50. Jadi antara 0 dengan, kalau di sini ini langsung, jadi ada 50 skala. Kita sudah bisa mengetahui ada 50 skala. Bagaimana cara menyelesaikan dengan skala Nonius yang berbeda-beda atau punya skala yang berbeda-beda. Ikuti terus video ini adik-adik. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng. Nanti bila ada pembelajaran atau pembahasan soal yang terbaru, dan sudah banyak saya upload di YouTube di kelasku online soal-soal fisika. Di nomor 1 adik-adik, ini biasanya yang adik-adik kerjakan dengan mudah. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu mana skala utama dan mana skala Nonius. Jadi yang di atas ini kita sebut dengan skala utama dengan satuan cm. Ingat adik-adik, 1 cm berapa mili? Iya, betul, 10 mm. Ya, ini adik-adik sudah sangat familiar. Yang di bawah ini adalah skala Nonius. Satuannya adalah milimeter. Bisa dipahami dari sini adik-adik? Oke, kalau sudah bisa dipahami, nanti kadang-kadang saya menggunakan langsung ke milimeter di skala utamanya, kadang-kadang senti. Oke, kita sepakati dulu bagaimana kalau kita membahas langsung dalam senti. Setuju? Oke, kita lanjutkan. Di soal yang pertama, adik-adik, di soal yang pertama ini ada sebuah jangka sorong mengukur sebuah benda. Ini hasil ukurnya. Nah, bagaimana caranya? Karena di sini skala Noniusnya hanya 10 skala. Jadi artinya apa? Skala 10 skala di sini artinya dari garis yang terdekat di skala utama itu dibagi lagi menjadi 10 dalam skala Nonius. Kalau di soal yang pertama ini ada 10, nanti di soal yang kedua ada 20 dan seterusnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana kita bisa melihatnya ada di skala Nonius. Baik. Di soal yang paling mudah ini kita langsung saja. Jadi bagaimana kalau kita langsung hasil ukurnya? Oke, hasil ukurnya adalah cara yang paling mudah begini. Lihat 0 pada skala Nonius. Di garis ini, adik-adik. Nah, di garis ini. Di garis ini berarti ada di sini. Nah, ini sepertebal ini, warna biru, sepertebal. Bisa dilihat adik-adik. Nah, berarti hasil ukurnya adalah di sini batasnya. Dan di sini ada lebih sedikit. Nah, ini ada lebih sedikit. Berarti di sini 3, ya 3, koma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Karena kita sudah sepakat dalam satuan mili, berarti 3
mili. Lebihnya berapa? Ya, ini cara yang paling mudah karena kita tidak menghitung skala noniusnya atau mengkonversi dalam skala karena skalanya hanya ada 10, berarti langsung. Lebihnya berapa? Cari garis yang berhimpit. Berhimpit itu apa? Berhimpit itu mudahnya begini. Skala yang ada di nonius itu apa ya, ini ya, lurus gitu ya. Nah, terserah kalian menyebutnya apa, lurus begini. Nah, ini namanya berhimpit, anak-anak. Berarti kalau di sini ini 0, berarti ini 1, 2, 3. Langsung 37,3 mili hasil ukur. Karena di sini skalanya 10. Nah, kalau kita pakai cara yang agak sistematis, yang agak urut, bagaimana caranya? Oke, kita lihat skala noniusnya. Skala noniusnya. Kita lihat berapa. Di sini skala noniusnya ada 3. Ya, 3. Saya tulis asli konsepnya dulu. 3, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,7 cm. Saya jadikan mili, berarti 37 mm. Karena kita tidak bisa menjumlah bila satuannya berbeda. Oh maaf, ini skala utama Dedek ya, skala utama. Skala noniusnya kita lihat. Skala noniusnya yang berhimpit tadi itu yang ini ya Dedek ya. Berarti di sini tulisnya adalah 0, ya 0, di sini berapa? 1, 2, 3, berarti 0,3 mm. Ingat di sini nonius satuannya mili langsung. Berarti kalau ini saya pindah ke sini berarti 0,3 mm. Sehingga saya jumlah menjadi hasil ukur sama dengan 37,3 mm. Di soal ini bisa dipahami adik-adik? Sangat gampang. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di soal yang kedua ini skala noniusnya tidak hanya 10 berarti, tetapi ada 20, betul. 20 skala. Jadi garis ini ya Dedek ya, garis ini diwakili 1, 2, 3, 4 ya kecil-kecil begitu sampai 20 skala. Nah, bagaimana cara melihatnya? Oke, kita lihat dulu skala utamanya dulu. Oke, skala utamanya. Ingat pertama yang dilihat adalah 0 pada skala nonius. Kita lihat garis di sini, ini garisnya. Berarti hasil ukurnya adalah garis, ya betul, garis sebelumnya yang di sini, ya garis yang ada ini. Berarti di sini 5, oke 5, kita dalam senti dulu, bila tidak bingung, 1 cm. Berarti sama dengan 51 mm. Bisa dipahami dari sini adik-adik? Oke, pelan-pelan. Nah, sekarang yang bermasalah adalah skala noniusnya. Ini saya bahas di sini dulu. Skala noniusnya ada 20 skala. Nah, satu skala itu mewakili berapa? Nah, satu skala mewakili berapa mili? Berarti karena ini 1 di sini, adik-adik, 1 mili dibagi menjadi 20 skala. Berarti sama dengan betul 0,05 mm. Bisa dipahami adik-adik pembagian ini? Ya, saya anggap sudah bisa lah. 1 dibagi 20, kalau 1 dibagi 2 kan 0,5. Kalau ada nolnya 1 berarti tambahkan nolnya 1. Berarti satu skala diwakili oleh 0,05. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang berhimpit di noniusnya berapa. Yang di garis ini yang di bawah, adik-adik, ini adalah skala noniusnya. Yang berhimpit, ya, yang berhimpit itu yang lurus gini ya, antara skala dari nonius dengan skala dari skala utama. Sedangkan di sini, berarti di sini skala keberapa? Berarti yang pertama dengan yang kedua. Berarti skala noniusnya berada pada skala yang kedua. Berarti kalau di sini 1 mewakili 0,05, ya berarti skala noniusnya saya tulis sini dulu sama dengan skala yang kedua dikali 0,05. Sama dengan berapa adik? Ya, sama dengan 0,1 mm. Sehingga di sini skala noniusnya menunjukkan 0, saya tulis di sini 0,1 mm. Sehingga hasil ukurnya sama dengan 51,1 mm.
Bisa dipahami adik-adik? Dari skala Noniusnya yang tadi 10 skala, sekarang 20 skala. Ya, oke, kita lanjut ke tantangan berikut. Berapa skala ini? Skala Noniusnya? Nah, kita lihat dulu. Kita lihat dulu skala utamanya dulu. Oke, seperti yang kita ngajarkan soal nomor 3. Lihat nolnya dulu pada skala Nonius. Ingat, yang bawah adalah skala Nonius dengan yang atas adalah skala utama. Oke, di sini 0, lihat di sini. Oke. Berarti garis ini. Karena di sini angka 8, pasti di sini angka 7. Nggak kelihatan angkanya karena terpotong oleh gambar. Baik, di sini berarti 7. Kalau di sini saya kasih angka berarti di sini 9, di sini 8, di sini 7, di sini 6. Berarti skala utamanya menunjukkan angka 7,6 cm sama dengan 76 mm. Kita tinggalkan dulu skala utamanya. Walaupun tidak kelihatan di sini ada angkanya. Baik, di skala Noniusnya sekarang. Di sini ada berapa skala? Ya, ini kita anggap sampai 10 ada ya. Sampai 10. Nah, kita lihat di sini. 0 ke 1. 0 ke 1 ada berapa skala? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Artinya 0 sampai 1 ada 5. Kalau sampai 10 berarti ada skala Noniusnya memiliki 50 skala. 5. Walaupun di sini kelihatannya 7 saja, berarti kita lakukan, kita anggap 10 adik-adik. Jangan bingung ya. Nah, satu skala mewakili berapa? Satu skala mewakili berapa? 1 dibagi 50 sama dengan berapa? Iya, 0,02 mm. Adik-adik harus sudah familiar dengan pembagian seperti ini. Artinya satu skala itu mewakili 0,02 mili. Bisa dipahami adik-adik? Ya. Nah, sekarang skala Noniusnya menunjukkan skala yang keberapa? Nah, skala yang keberapa kita hitung. Di sini sudah dikasih tahu. Di sini ada tanda merah, ya, ada tanda merah. Berarti ini yang berhimpit. Ya, ini yang berhimpit. Skala keberapa? Kita lihat. Berarti kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan terusnya. Berarti kalau di sini ini 5, berarti 10, 15. Ya. Kalau saya tulis dulu di sini 5, berarti di sini 10, 15, 20, 25 skala maksudnya. 30 skala. Berarti di sini 35. Ditambah 1 berarti 36. Berarti dia menunjukkan skala ke-36. Dikali 0,02 karena satu skala mewakili 0,02 sama dengan berapa adik-adik? Ya, sama dengan 0,72 mm. Maaf, saya taruh di bawah. Ya, saya taruh di bawah. Berarti skala Noniusnya itu sama dengan, saya taruh lurus di sini, yaitu 0,72 mm. Sama dengan hasil ukurnya berapa? Betul, 76,72 mm. Oke, siapa yang kemarin punya soal ini? Berarti jawabannya adalah 76,72 mm. Oke, sudah paham? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang terakhir adik-adik. Soal yang keempat. Di sini sudah dikasih panah. Ini skala utamanya yang merah. Dan yang biru adalah skala Nonius. Sudah ada berapa skala? Oke, ada 50 skala untuk skala Noniusnya. Kita lihat skala utamanya menunjukkan berapa adik? 3 berapa? 1, 2, 3, 4, 5,5 cm. Kita rubah menjadi mili, 35 mm. Kita tinggal dulu seperti tadi. Ada 50 skala. Skala Nonius memiliki 50 skala. Memiliki 50 skala? Oke. Berarti satu skala mewakili berapa? 1 dibagi 50. Sama dengan soal yang ketiga tadi, 0,02 mm. Ya. Nah, sekarang kita lihat di skala Noniusnya menunjukkan skala yang keberapa. Kita lihat biru ini. Ya, skala Noniusnya di sini. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Skala yang ke-8. 8
kali 0,02 mm. Sama dengan? Ya, betul. 0,16 mm. 0,16 mm. Skala non-use-nya menunjukkan 0,16 mm. Sehingga hasil ukurnya langsung bisa kita lihat 35,16 mm. Bisa dipahami adik-adik sampai ini? Ya. Bila belum, silakan isi kolom komentar di bawah mana yang masih bingung. Nanti bila perlu akan saya buatkan soal lagi. Jangka sorong bagaimana? Sudah bisa dipahami dengan berbagai skala. Bagaimana kalau nanti skalanya ada 100? Semakin banyak skala dalam skala non-use-nya, maka semakin teliti alat itu. Bukan berarti mempersulit adik-adik untuk mengerjakan soal, tidak. Tetapi skala ini menunjukkan tingkat ketelitian dari alat itu. Jangka sorong maksudnya di sini. Baik, bagaimana dengan mikrometer adik-adik? Sudah paham? Bila belum paham, silakan isi kolom komentar. Masih perlu enggak untuk diajari bagaimana cara membaca jangka sorong? Maaf, mikrometer. Sudah paham di sini? Jangan lupa like video ini dan jangan lupa di subscribe, tombol lonceng, dan bagikan kepada teman-temannya agar teman-temannya juga bisa memahami ini selama belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.